Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 65. Di awal video ini, beberapa saat kemudian, meski pasukannya telah meluntahkan sebuah desa dengan membantai para warga yang tak bersalah dan menjarah harta benda mereka, tuan muda keluarga Goizoguo, Goyon, yang tampak kurang puas dengan hal itu menggerutu. Hanya ini saja kah? Sepertinya begitu ya. Padahal suasananya baru saja memanas. Sayang sekali, mendengar gerutuannya, seorang anak buahnya mendekat menuturkan, "Permisi tuan muda, saya sudah mengantisipasi hal ini dan telah menangkap beberapa wanita. Saya sudah memilihnya. Jadi, Anda tidak mungkin kecewa. Bagaimana jika Anda melepas lelah sebelum kita berangkat lagi?" Melihat 3 wanita yang disiapkan anak buahnya, Goyon yang tak bisa menahan hasratnya berkata, "Oh, bodinya boleh juga. Sepertinya sungguh tak sopan untuk mengabaikan ketulusan anak buahku. Nah, sekarang aku harus mulai dari yang mana dulu ya? Cap cip cup kembang kuncup, pilih mana yang mau dicup." Namun, baru saja Goyon akan turun dari kudanya, tiba-tiba saja anak buahnya yang lain muncul dengan tergesa-gesa sembari berteriak, "Tuan muda, Elder Gun Cheonak telah mengirim sebuah surat. Dia bilang, pasukan Aliansi Raigos sedang menuju ke markas pusat keluarga Goizoguo. Dia memerintahkan Anda untuk melanjutkan serangan ke markas pusat Aliansi Raigos." Mendengar hal itu, Goyon pun mengenyitkan alisnya heran berkata, "Hah? Apa? Musuh menuju ke kediaman utama? Hah, mau bagaimana lagi? Kalau begini, aku tak boleh membiarkan keinginanku menutupi keputusanku dan mengacaukan segalanya. Kalian bunuhlah para wanita itu. Mereka sudah tak dibutuhkan lagi." Tentu saja, apa yang dikatakannya sontak mengejutkan ketiga wanita di sana bukan main. Akan tetapi, mau bagaimanapun mereka memohon ampun, anak buah Goyon sama sekali tak medulikannya dan langsung mengeksekusi mereka sesuai dengan perintah tuan mudanya. Sesaat kemudian, meski awalnya Goyon melanjutkan pergerakannya dengan semangat, di tengah perjalanannya menuju markas pusat Aliansi Raigos, ia tiba-tiba saja teringat dengan ketiga wanita tadi sampai menghela napasnya berpikir, ini sedikit mengecewakan. Apa aku harusnya memanjakan diri sebelum aku pergi? Entah terburu-buru atau tidak, situasi perangnya tidaklah berubah besar. Tidak, itu tidak benar. Bahkan ibu saja mentaruhkan nyawanya. Setidaknya aku harus berpura-pura tekun, sehingga mereka yang ada di sekitarku akan mengakuiku. Lagi pula, bukan berarti ini satu-satunya kesempatanku. Di saat Goyon berpikir seperti itu, ia tak sadar jika ada sekelompok orang yang mengawasinya dari semak. Terlebih ketika perhatian tertuju pada sutas tali yang mencuat dari dalam tanah. Sebuah jebakan tali berduri tiba-tiba saja muncul mengejutkannya. Lalu, saat Goyon dan pasukannya berusaha menghindari jebakan tali berduri tersebut, sekelompok orang yang sedari tadi mengawasinya dari balik semak, yang mana merupakan pasukan markas Aliansi Raigos, kini menerjang maju sembari berteriak, "Mereka jatuh ke dalam jebakan kita! Serang!" Namun, meskipun timing sergapannya telah tidak sempurna, Goyon mampu menebas salah satu dari anggota pasukan Aliansi Raigos yang menerjangnya sembari berteriak, "Dasar makhluk rendahan! Beraninya kalian meremehkanku, menggunakan teknik pengecut begini? Dari mana kalian ini?" Seketika itu juga, anggota pasukan markas pusat Aliansi Raigos yang terkejut dengan aksinya pun berpikir, "Gila, meski mereka adalah prajurit tingkat 1, tapi dia bisa membelah orang dalam sekali serang. Setidaknya, dia berada di Supreme Will." Saat anggota pasukannya berpikir seperti itu, seorang pasukan di Menik mengatakan hal seperti pengecut. "Sungguh tak tahu malu, mengingat kejahatan yang telah kau lakukan di Sichuan. Memang disayangkan, kami tak punya waktu untuk mempersiapkan hal yang lebih buruk untukmu. Inilah akhir tiranimu. Sebagai member Aliansi Raigos, aku akan menghentikanmu di sini."
Namun, meski Yongyong mengatakan hal yang begitu serius, perhatian Goyeon malah tertuju pada kemolekan tubuh Yongyong. Goyeon begitu terpesona sampai terbangun di sana berpikir, mustahil. Saat aku melihatnya, napasku terhenti karena ibuku terkenal atas kecantikannya di Guizhou. Aku tak pernah kehilangan ketenanganku pada wanita lain. Tapi dia, aku menginginkannya. Dengan pikiran seperti itu, tanpa pedulikan air liurnya yang menetes, Goyeon yang tak bisa menahan konaknya tersenyum berkata, "Kau bilang, kau dari aliansi Regos ya? Sepertinya tak perlu terburu-buru mulai sekarang. Hai nona muda di sana, kau sungguh cantik. Siapa namamu? Aku ingin menjadikanmu sebagai selirku." Alih-alih langsung menjawabnya, Yongyong yang tengah memperhatikan sekitarnya pun terdiam berpikir. Extreme Demon Master yang dilaporkan tidak ada di sini. Apa mereka pergi ke keluarga Ta? Kami juga mengirim surat ke keluarga Ta, tapi belum ada balasan dari mereka. Dengan pikiran seperti itu, Yongyong yang mulai merasa jijik dengannya pun membalas, "Tak kusangka kau punya pikiran seperti itu saat ini. Menjijikan. Maka situasinya tidak seperti ini. Aku tak ingin mengatakan namaku." Goyeon yang merasa tertantang pun menimpali, "Aha, jadi kamu pelan-pelan saja ya? Ya, ini mungkin sedikit kasar untuk langsung buka hati seseorang. Aku hanya perlu membereskan sekitar terlebih dahulu." Tepat setelah mengatakan itu, Goyeon pun menerjang maju dan berhasil menghabisi 2 anggota pasukan markas pusat aliansi Regos, yang tentu saja mengejutkan Yongyong. Lalu, bersamaan dengan Yongyong yang memerintahkan pasukannya untuk bersiap, Goyeon juga menyiapkan pasukannya. "Berapa lama kalian akan diam saja? Bersiaplah untuk perang dan bunuhlah sisanya. Pasukan berudah." Dengan begitu, bentrokan di antara mereka pun tak terhindarkan. Namun sayangnya, meski pasukan markas pusat aliansi Regos telah mengerahkan segenap kemampuan mereka, mereka tak bisa menandingi pasukan keluarga Guizhou. Sehingga Mo Yonghui yang sungguh tak menduganya pun berpikir, ini tidak mungkin. Bahkan dengan perbedaan level kemampuan, kami bahkan menyiapkan jebakan. Bagaimana bisa perbedaannya sejauh ini? Khususnya energi pelindung berwarna merah itu yang bahkan memperkuat kudanya. Itu terasa seperti menghadapi kavalri berat dengan tangan kosong. Saat Mo Yonghui berpikir seperti itu, Goyeon yang turun dari kudanya mendekat ke arah Yongyong sembari menuturkan, "Penilaianmu tentang kekuatan musuh itu masih kurang. Beraninya melawanku di lapangan terbuka begini. Sekarang saatnya mendengar jawaban dari pertanyaanku tadi. Abaikan saja nama dan semacamnya. Melihatmu dari dekat begini semakin membuatku menginginkanmu. Apa kau mau jadi selirku?" Melihat tindakannya yang berani menyentuh wajah Yongyong, Mo Yonghui pun tentu tak bisa tinggal diam, di mana ia segera berlari sembari berteriak, "Bangsat kau! Beraninya tanganmu yang kotor itu menyentuhnya!" Sayangnya, pergerakannya langsung dihentikan oleh anak buah Goyeon, sampai-sampai mengejutkan Tang Yujong yang tak mendugakan tindakannya. Di saat yang sama, Goyeon yang tak medulikan hal lainnya kembali bertanya pada Yongyong di sana, "Bukankah saatnya kembali ke jawaban? Kesabaranku mulai habis loh." Meski Yongyong memang tak berdaya di hadapannya, Yongyong yang tak ingin menyerah begitu saja menuturkan, "Apa kau pikir akan ada orang yang suka temperamen yang keras dan kejam? Aku tidak tahu dari mana asal kepercayaan dirimu itu untuk menggodaku seperti ini. Enyahlah, dibandingkan dengan orang yang kukagumi, kau sangat jauh di belakangnya." Cuy, mendengar jawabannya, Goyeon yang merasa diremehkan pun langsung saja merobek pakaian yang dikenakan Yongyong sembari berkata, "Benarkah? Maka obrolan kita berakhir di sini. Aku akan menaklukkanmu dengan paksaan. Rekanmu sepertinya tak bisa menolongmu. Jadi, mari kita nikmati waktu kita berdua. Lagi pula aku sadar ini lebih menarik daripada menjadi penurut." Tentu saja, meski Yongyong begitu ketakutan, ia tak bisa berbuat banyak selain meminta tolong pada Yumyong dalam hatinya. Dan untungnya, sebelum Goyeon bisa bertindak lebih jauh, mereka dikejutkan oleh butiran salju yang tiba-tiba turun di sekitar mereka. "Hah?
Apa nih? Salju? Rasanya dingin. Ini sungguhan kah? Apa yang terjadi? Seharusnya sekarang bukan musim salju kan? Saat Guoyuan kebingungan begitu, tiba-tiba saja ada seorang yang menerjangnya. Sehingga Guoyuan yang mendorong mundur pun sontak berpikir, "Yah, apaan? Teknik yang sederhana, tapi kinya luar biasa. Siapa yang..." Namun, belum sempat Guoyuan bisa menyelesaikan pikirannya. Ia kembali terdiam ketika melihat sosok seseorang yang barusan menyerangnya. Di mana seorang itu adalah Tang Miso, murid langsung dari kepala keluarga Tang Sichuan. Dan videonya pun diakhiri dengan, lalu saat perhatian mereka semua tertuju kepadanya, Tang Miso pun berteriak, "Maaf aku terlambat. Aku bergegas kemari setelah memeriksa situasi perang. Meski aku masih belum terbiasa dengan teknik ini, tapi sekarang jangan khawatir. Aku akan melindungi kalian semua."